Selamat pagi saudara-saudara, kita ketemu kembali di pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua akan membaca merenungkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah firman ini menjadi penuntun pegangan dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah berpengapa dalam segala hal yang sedang kita hadapi. Dan ketika Allah bekerja di tengah-tengah segala hal yang kita sedang hadapi, maka yang pasti dan kita harus yakini dalam iman, sebagaimana yang firman Tuhan katakan pagi hari ini, yaitu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu percaya dan harap kepadanya. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu mau bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang dikemukakan oleh surat Roma ketika persekutuan atau jemaat di Roma, orang-orang percaya mengalami hal yang sangat menyakitkan, menyesakkan. Mereka harus menjalani hidup ini. Dalam situasi inilah Paulus juga memberikan satu kekuatan, dorongan, dan pengharapan kepada Tuhan, kepada jemaat di Roma, yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di tengah-tengah segala kehidupan orang percaya. Allah turut berpengapa dalam segala apapun yang sedang dan akan kita jalankan. Allah turut bersama-sama di tengah-tengah segala pergumulan kita, tantangan hidup kita. Allah ada bersama-sama dengan kita. Lalu ketika Allah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara-saudara yang kekasih, apa penulis kitab Roma katakan? Mendatangkan kebaikan. Jadi ketika Allah bekerja dalam segala hidup dan kehidupan kita, maka kebaikan Dia akan berikan. Kebaikan Dia akan hadirkan. Kebaikan Dia akan berikan dan nyatakan. Ketika Dia bekerja dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara, apakah Allah langsung bekerja dalam kehidupan kita dan memberikan kebaikan begitu saja? Tidak. Tentu kita harus merespon dalam kehidupan ini untuk melakukan yang terbaik, berjalan sesuai dengan firman-Nya. Kita harus mengasihi Dia terlebih dahulu. Kita harus mengandalkan Dia. Kita harus percaya dulu kepada Dia. Kita harus percaya dulu kepada Dia. Kita harus mengasihi Dia. Itulah Paulus katakan. Ketika Allah bekerja mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, maka Allah berkarya dalam hidup kita dan memberikan kebaikan. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Kasihlah
dengan seluruh jiwa kita, akal budi kita, dengan seluruh kehidupan kita. Marilah kita mengasihi Dia dengan hati kita. Maka Dia akan berkarya dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan punya rencana, maksud untuk saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan kehendak rencana Dia. Apa yang Tuhan inginkan? Yaitu harus menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap selalu mengasihi Dia. Mengasihi Dia bukan hanya melalui perkataan, mengasihi Dia bukan hanya dengan ucapkan, tapi mengasihi Dia ketika kita terpanggil sesuai dengan rencananya, maka kita mengimplementasikan firman Tuhan dalam bentuk yang nyata, agar melalui perbuatan kita, perbuatan saudara dan saya, banyak jiwa-jiwa yang akan datang dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, barangkali pagi hari ini kita diperhadapkan kembali dengan tantangan pergumulan hidup kita. Kita diperhadapkan dengan pekerjaan yang berat. Kita mempunyai rencana-rencana. Keluarga kita barangkali sedang diliputi dengan ketegangan. Di lingkungan kita juga. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita tahu sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipanggil untuk menjadi alat menyatakan kemuliaan nama Tuhan, bahwa Tuhan dalam Yesus Kristus turut bekerja dalam segala pergumulan kita, tantangan kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masalah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Allah dalam Yesus Kristus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, mendatangkan sukacita dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita tetap mengasihi Dia, mendekatkan diri kepada Dia. Kita lebih mau bersekutu bersama-sama dengan Dia. Kita mewujud nyatakan keterpanggilan itu dengan berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Karena saudara-saudara, firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Biarlah saudara dan saya menjadi bagian dari sedikit yang terpilih itu, untuk merasakan anugerah berkat dari Tuhan. Biarlah ya saudara-saudara, kita tetap selalu ada dalam perjalanan ini dengan selalu mengandalkan Dia. Kitab Ayub berkata demikian saudara-saudara. Dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Penulis kitab Ayub mengatakan demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami yakin tidak ada sesuatu pun rencanamu yang gagal. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami imani. Marilah kita berjalan dengan tetap yakin teguh bahwa Allah bersama-sama dengan kita, dan kita mau melakukan kehendak-Nya dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan biarlah kami tetap yakin dan percaya Engkau berkarya dalam segala hal dan mendatangkan kebaikan untuk kami yang tetap percaya hanya kepada-Mu. Ya Tuhan, pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk jemaat yang sakit, yang lemah dalam proses pemulihan. Bapak Alfonsius Bonte,
Saudara David Tarore, anak Yohanes Aiba, Oma Bonte, Diaken, Paulumeno, saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Engkau jamah, beri kekuatan pemulihan, dan hamba yakin Tuhan yang akan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Hamba juga berdoa untuk saudara Bimo Simanjuntak. Tuhan tolong Engkau jamah bagian tubuhnya yang sakit. Engkau jamah Tuhan, karena di dalam tangan-Mu ada kuasa mujizat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi Tuhan yang kami sembah, yang Bimo Simanjuntak percaya adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa mujizat. Engkau beri kekuatan bagi Bimo. Biarlah Bimo tetap percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Gemindo kawan kasih maupun mereka-mereka yang mendengar renungan ini. Tuhan, Kau bersama-sama, Kau sertai hidup mereka, pekerjaan mereka, rencana mereka, keluarga mereka. Biarlah Engkau yang akan hadir dengan kebaikan-Mu, Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan bersama-sama dalam rencana mereka, karena rencana-Mu indah untuk mereka semua. Biarlah sepanjang hari ini kami tetap selalu ada dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan berkarya dalam segala usaha kerja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Di dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah dalam hidup ini kita tetap selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih mendekatkan diri kepada Dia. Kita tetap selalu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita akan menerima anugerah Tuhan. Kita akan berjalan dalam rencana Tuhan yang indah. Dan kita akan menerima berkat-berkat yang melimpah. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap selalu ada bersama-sama dengan Dia. Kita ketemu kembali pagi hari esok dengan penuh sukacita, dan sebagai pelayan, hamba memohon kepada Engkau Tuhan Yesus, Engkau sertai jemaat-Mu dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Saya berdoa Tuhan menjaga, menyertai, dan memberkati saudara. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.